Bagi kalian yang belum menonton part 327, aku anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto yang kembali ke masa lalu yang kemungkinan terkena dari Jutsu Rine Kokugan Isshiki. Dia ke masa dimana saat Kode menginvasi Konoha. Namun di masa lalu ini sangat berbeda. Yang sebelumnya Kode dipecundangi sampai kalah oleh Boruto dengan mudah. Tapi di masa ini dia sungguh menjadi kuat. Bahkan Kode ingin menjadi Tuhan dan berniat membangkitkan Isshiki kembali. Walaupun harus mengorbankan ratusan nyawa untuk mewujudkan mimpi itu. Bodoh sekali jika kita percaya bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Itu tidak berarti bahwa mereka akan tetap berada di alam roh selamanya, kata Kode. Kawaki menjawab, meskipun aku tidak akan memaafkan orang-orang berdosa yang tidak mencari penebusan. Kebenaran dirimu sendiri akan menjadi kehancuranmu. Kau terlalu bangga dengan dirimu sendiri. Boruto berkata, aku telah menerima sifat manusiawiku setelah aku mencari kesadaran diri. Dan untuk mencapai pencerahan aku harus membuang kesombonganku. Karena itu tidak akan membawaku kemana-mana. Kesombongan hanya akan menjadi alasan seseorang jatuh dari kebenaran. Kode menyatakan, kau memiliki kata-kata yang indah untuk dilontarkan. Tapi sayang sekali itu tidak akan menyelamatkan kau dari kemurkaanku. Setelah itu Kode menyaksikan sebuah tanduk tumbuh di dahi Kawaki dan mencapai bagian belakang kepalanya. Memasuki tahap karma hitam kedua. Beritahu kami di mana Jubi berada. Dan lakukan sesuatu yang berarti untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Sebelum kau mati dengan menyedihkan. Karena kau akan mati dengan menyesal tidak membawa sesuatu yang berharga, kata Boruto. Boruto juga mengaktifkan karma tahap keduanya, menjadi setara dengan Kawaki. Karma hitam pada tahap pertama melipat gandakan kekuatannya, dan pada tahap kedua mereka akan menjadi 4 kali lebih kuat daripada itu. Melebihi kapasitas karma putih untuk meningkatkan batas fisik seseorang. Tidak peduli seberapa kuat kau tidak akan pernah bisa menghentikanku, kata Kode sambil mengepalkan tinjunya. Kawaki tidak main-main. Dia mengeluarkan ribuan batang hitam dan dengan lambaian tangannya. Mereka semua menghujani Kode. Kode berdiri diam, memanaskan elemen apinya yang menutupi tubuhnya hingga mencapai suhu tak terbatas, dan mengeraskan kulitnya dengan menggunakan elemen tanah. Dia dengan cepat menghindari dan melintasi kehampaan tak berujung. Saat batang-batang hitam itu mengikutinya, Raiton no Jutsu, Rai kiri ungu, Boruto muncul di samping Kode dan menghantamnya, meniadakan daya tahan yang ditingkatkan yang dia peroleh melalui teknik elemen tanah. Boruto menciptakan 2 klon bayangan yang melakukan Rai kiri, menciptakan dan menghubungkan kabel petir yang tajam di antara mereka. Boruto sendiri membalikan badannya di atas kabel tersebut. Kemudian klon bayangan berhasil membungkus kabel petir tersebut di sekitar Kode untuk menahannya, agar tongkat hitam Kawaki dapat mengenainya. Namun saat itu, Kode menggunakan elemen angin menghembuskan badai topan dari mulutnya yang menyelimuti tubuhnya, melindungi dirinya dari serbuan tongkat hitam yang dibelokkan. Saat terkena teknik jurus angin Kode, Boruto menggunakan jutsu seperti Kashin Koji yakni Doton Yominuma. Namun berbeda, dia memuntahkan lautan lumpur dari mulutnya, membentuk 2 dinding yang sangat besar, yang menutup untuk membatalkan teknik angin topan hebat Kode, dan menghancurkan Kode sendiri dalam sekali hantaman. Kode berkata, lumayan. Dia berdiri di atas dinding lumpur, matanya yang waspada tidak kehilangan perhatian dari Boruto dan Kawaki. Domba yang menjengkelkan, kata Boruto. Akhirnya, apakah kau sudah kehilangan kesabaran, kata Kode. Sasuke adalah salah satu dari mereka yang membunuh tuanku. Kenapa kau meninggalkannya dalam keadaan seperti itu? Dalam posisi ini Kode benar-benar tidak tahu bahwa Boruto dari masa depan. Namun walaupun dia berkata itu, Boruto menegaskan, dia adalah seorang pemberani yang mengorbankan dirinya sendiri. Dengan mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat orang-orang yang dicintainya lagi. Percaya bahwa aku dapat melakukan apa yang tidak dapat dia lakukan. Turunlah, pecundang yang sakit, kata Kawaki. Kawaki mengecilkan ukuran tubuhnya dan menyerang Kode dari belakang, mengubah lengannya menjadi senjata berduri sekali lagi. Kode berbalik dan menampar punggung Kawaki, dan seketika itu juga dia menendang Boruto, yang terbang ke atas untuk menangkap Kode yang sedang lengah. Di bagian perutnya, Kawaki menerjang Kode, berencana untuk membelahnya menjadi 2.
Kode meraih lehernya dan mengangkatnya, mencengkeram leher Boruto di saat yang sama, terbang ke atas dan menghantam mereka melalui dinding lumpur, membanting mereka ke penghalang dimensi, meremukkan tulang-tulang mereka. Pengecut, Kode menginjakan kakinya di dada Kawaki dan meletakkan satu lutut di dada Boruto. Kalian ingin menyelamatkan Konoha, dan kamu tidak seperti ayahmu. Boruto berkata, kau terlalu banyak bicara. Kode meninju wajahnya saat mendengar kata-kata itu. Kode berteriak pada Boruto diam, mencekiknya dengan tangan kirinya. Dan kau, Kode menoleh ke arah Kawaki dengan nada serak, aku benci segala sesuatu tentangmu. Semua itu hanya karena seorang gadis mencampakkanmu. Kode melototinya. Apa itu membuatmu kesal? Oh ya, kau tidak menghormati dia. Apa yang begitu istimewa darimu, sehingga membuat Eida memilih sampah yang tidak berharga daripada Boruto dan aku? Kata Kode. Nafasnya seakan membakar wajah Kawaki. Kawaki berkata, Cih. Kode menusuk pita suara Kawaki dengan menggunakan jari-jarinya, menahannya agar tidak terjadi proses regenerasi. Kode mengatakan, gadis malang itu akan menemukan kebahagiaan setelah aku selesai denganmu. Aku harus menyelamatkannya. Boruto menjawab, dia tidak ingin kau menyelamatkannya, Kode. Dia tidak akan pernah mencintaimu kembali. Saat itu juga Boruto menggunakan momen ini untuk melancarkan tendangan ke arah punggung Kode untuk menjatuhkannya. Kode berdiri di permukaan penghalang dimensi, melihat dari balik bahunya, menatap Boruto dan Kawaki. Ternyata saat itu ada Eida yang telah menggunakan senringannya selama 4 menit, karena dia takut kekasihnya kehilangan nyawanya dalam pertempuran melawan Kode. Tapi sekarang dia hanya terpukul setelah mendengarkan Kode berbicara tentang dirinya. Apakah dia berbohong? Eida berpikir. Apakah perasaannya tulus dan tidak terpengaruh oleh kemahakuasaan? Eida menutupi wajahnya, menangis. Apakah itu benar-benar penting? Aku hanya mencintai Kawaki dan Kawaki saja. Saat itu ada Mitsuki yang dapat merasakan konflik batin Eida dalam panasnya pertempuran. Mitsuki bertanya pada Eida, apakah dia baik-baik saja? Dia tidak bisa mengalahkan Kode, bahkan dengan bantuan Boruto, dan tidak ada cara bagi kita untuk menerobos dimensi itu. Eida berkata, apa kau ingat apa yang kukatakan padamu sesekali, Mitsuki? Mitsuki menjawabnya, Kawaki adalah orang yang beruntung. Kode bukanlah orang yang beruntung. Kau mungkin benar tentang mereka yang tidak cukup kuat untuk mengalahkan Kode, tapi mereka mungkin bisa menemukan cara untuk melemahkannya dan melonggarkan penghalang yang mencegah orang luar menerobos dimensi itu. Eida bertanya, jadi kita hanya bisa berharap pada keberuntungan. Ya, kau benar, kayak Mitsuki. Di sisi lain kita melihat ada shinobi yang membentuk busur petir di tangannya dan menembakkan anak panah yang menyeret Sumiaka yang mendekat ke arah Houki. Houki sangat senang saat melihat sekilas mangsa berikutnya, menghentakkan kakinya ke tanah, memenjarakan monster itu dengan penghalang berwarna. Sampai jumpa. Houki melambaikan tangan saat cakarnya meleleh. Houki menatap Mitsuki dan menunjukkan jempolnya. Mitsuki hanya bisa tersenyum. Aku tahu kalau kita bisa membuka portal ke dimensi itu, Eida. Ini hanya masalah waktu dan keberanian. Mitsuki menyatakan, meskipun dia tahu ini bukan cara yang efisien untuk menghibur. Eida mengangguk, merasa putus asa. Dia hanya bisa melihat Trinitas Pembawa Karma mengeluarkan semua kekuatan mereka. Mitsuki merencanakan, mungkin Houki bisa membuka portal dimensi itu untuk kita, Eida. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.